Sahabat teman, hari ini kita kembali memposting tentang yang kemarin itu beringin yang tumbuh di atas jembatan. Nah, cuman kali ini kita melihatnya dari sisi yang berbeda, artinya sisi dunia lain lah. Kalau bahasa kitanya mungkin sisi mistisnya. Masalah percaya atau tidak itu hak Anda. Nah, kemarin dikatakan kenapa kita melihatnya dari sisi ini. Yang pertama, pohon beringin ini itu yang pernah tumbuhnya di atas jembatan. Nah, seperti itu. Nah, itu kan kemudian ini kan jalan darurat ya. Ini kan jalan lama yang udah puluhan tahun tidak pernah dijalani lagi gitu ya. Hingga sampai jembatan itu ditumbuhi oleh beringin. Nah, ini kan jalan darurat, ini tebing. Nah, kemudian ini kan pohon beringin ini kan sangat besar ya, lumayan besar, menjulang tinggi ke atas gitu ya. Dan itu tumbuhnya pun di atas jembatan, artinya di bawah ini kan berongga gitu ya. Kalau secara logika, secara tata ruang itu rasanya tidak memungkinkan. Artinya beringin ini mungkin roboh begitu ya, secara logika gitu ya. Kalau hitung-hitungan dengan tata ruang gitu ya. Yang pertama, yang seperti ini kan. Nah, itu kan di atas besar banget itu. Kan tidak proporsional kata orangnya. Kemudian ini kan karena dibikin jalan darurat ya. Ini juga jembatan darurat. Ini kan ada tebing. Sedangkan di sekitarnya pohon-pohon besar tidak ada gitu ya. Agak jauh gitu. Nah, itu kan secara logika akan tumbang gitu. Cuman kenyataannya tidak tumbang gitu ya. Dan kita mengharapkan juga tidak tumbang ya, karena pohon adalah sahabat kita ya kan. Paru-paru kita ya, paru-paru dunia gitu maksudnya ya. Juga tempatnya. Nah, lihat itu kata teman, sampai tiang jembatannya udah kebakar sebenarnya itu. Nah, kebetulan hari ini kita membawa seorang sahabat, seorang teman yang ya sedikit tahu tentang hal-hal yang di luar nalar gitu ya, di luar alam kita. Itu alam sahabat-sahabat kita juga yang di dimensi lain gitu ya. Nah, mulai kita tengok lebih jauh lagi. Nah, ini jembatannya, ini sungai. Nah, itu kan lihat jembatannya udah lapuk. Nah, ini silau agak sini. Nah, ini dari sebelah, kita lihat dari sebelah. Nah, coba lihat ini. Nah, walaupun memang akarnya ke sebelah sini, juga ada ke sebelah sini. Nah, coba lihat batangnya. Ini kalau menurut tata ruang, rasanya sangat mustahil gitu bisa bertahan begitu ya. Karena memang menjulang tinggi ke atas yang cukup besar. Juga di sini kebetulan kan buahnya ini juga makanan burung-burung ya, makanan satwa. Kalau kami bilang di sini makanan burung punai ya. Itu dia sangat suka buah ini. Nah, sebenarnya kita melihatnya hari ini, kita melihat dari sisi yang berbeda gitu ya, dari sisi mistis. Nah, ini kebetulan ada seorang kawan, seorang sahabat yang sedikit banyak tahu tentang hal-hal yang ini. Jembatannya kan hampir roboh nih, batang-batangnya udah kebakar nih, pernah kebakar ini. Jembatan ini pernah kebakar sebenarnya, ini puluhan tahun yang lalu. Nah, ini jembatan darurat yang otomatis ada tebingnya di sini kan. Nah, kemudian pohon-pohon besar agak jauh. Nah, secara logika kan ini akan tumbang karena di pegunungan selalu angin itu deras gitu ya. Kira-kira kan berapa ekong kan orangnya ini? Satu keluarga. Anak berapa ekong satu keluarga ini? Dua. Anaknya dua, laki bini. Kemudian bentuk rumahnya seperti rumah penjara. Oh iya. Nah, jadi berdasarkan pengalaman kawan tadi,
dikatakan dari sisi yang berbeda, artinya kita melihatnya dari sisi gaib ya, dari sisi mistis. Artinya di sini bertempat tinggal saudara kita juga yang satu keluarga gitu ya, ada ayah, ibu, kemudian anak 2 ya, 1 laki-laki 1 perempuan ya. Yep. Nah yang masih berayun tuh yang harus laki bini. Nah jadi yang pertama anak laki-laki ya kan, yang kedua anak perempuan kata beliau, yang masih kecil ya, yang masih berayun, yang ayunannya katanya di bawah itu kita melihatnya dari sisi yang berbeda gitu ya. Artinya mereka juga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, karena kita meyakini dunia kita ini adalah dunia yang ada dimensi lain ya, dimensi yang berbeda dalam satu tempat begitu ya. Masalah percaya atau tidak itu terserah Anda. Yang jelas, nah itu burung-burung pada ramai kan. Yang jelas ini adalah tanaman kita mengharapkan selalu kokoh, selalu berdiri di sini menjulang dengan indah gitu ya. Karena di sini ada kedamaian. Pohon adalah paru-paru dunia. Kemudian satwa adalah juga penyeimbang dunia kita. Karena di sini tempat makanan satwa liar ya, burung-burung. Punai lah. Nah, karuang, burung-burung jenis yang kami sebutkan di sini. Nah, itu kan ada tupai. Nah, itu burungnya sana. Bisa kelihatan enggak ya? Nah, demikian mungkin yang dapat. Oh, ada bio juga ya, burung bionya juga ada ya. Nah, itu kan bagus kan, akhirnya menjadi alam itu kan indah gitu ya, akan tetap lestari gitu ya. Kita mengharapkan tanaman ini akan tetap menjadi tanaman yang kokoh, tempat satwa, tempat makan itu punai gitu lah untuk sana gitu. Nah, dan kita mengharapkan tetap seperti ini hingga alam kita akan menjadi indah. Terima kasih bagi sahabat teman yang sudah menyimak video ini. Percaya atau tidak percaya itu hak Anda. Wallahu a'lam bishawab.